Selamat siang, mahasiswa masyarakat Universitas Trisakti. Kembali lagi di Trisakti News bersama saya Gabriela Jasmine dan juga rekan-rekan saya Anastasia Talita dan Diona Jessica. Masih dalam suasana hari lahir Pancasila, kita perlu mengerti dan memahami mengenai pentingnya peranan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan tolak ukur dalam bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, Pancasila merupakan instrumen yang sudah seharusnya kita pegang teguh. Dalam Trisakti News ini, kita akan mengupas lebih lanjut mengenai pentingnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Apa urgensinya Pancasila sebagai dasar negara, dan apa esensinya Pancasila sebagai dasar negara. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang autentik termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Inti esensi nilai-nilai Pancasila tersebut yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Bangsa Indonesia semestinya telah dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana yang dicita-citakan, tetapi dalam kenyataannya belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut merupakan tantangan bagi generasi muda, khususnya Anda mahasiswa-mahasiswi sebagai kaum intelektual untuk berpartisipasi, berjuang mewujudkan tujuan negara berdasarkan Pancasila. Dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala hukum, sekaligus sebagai cita hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Tetapi, benarkah Pancasila itu diperlukan sebagai dasar negara? Apa buktinya jika Pancasila itu perlu dijadikan dasar negara di Indonesia? Pancasila sendiri merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional, yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dan aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut, berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Oleh karena itulah, Pancasila memberikan arahan tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Inilah yang mendasari perlunya Pancasila sebagai dasar negara. Lalu, bagaimana dengan pemerintah? Sebagai penyelenggara negara, mereka seharusnya lebih mengerti dan memahami dalam pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kenegaraan. Mereka harus menjadi panutan bagi warga negara yang lain agar masyarakat luas meyakini bahwa Pancasila itu hadir dalam setiap hembusan nafas bangsa ini. Demikian pula contohnya dengan petugas pajak yang bertanggung jawab mengemban amanat untuk menghimpun dan bagi keberlangsungan pembangunan, mereka harus mampu menjadi panutan bagi warga negara lain, terutama dalam hal kejujuran, sebagai pengjawantahan nilai-nilai Pancasila dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Nilai-nilainya hadir bukan hanya bagi mereka yang ada di pedesaan dengan keterbatasan, melainkan juga orang-orang yang ada dalam pemerintahan yang notabene sebagai pemangku jabatan, yang berwenang merumuskan kebijakan atas nama bersama. Sebagai negara hukum, peranan Pancasila sebagai dasar negara dalam sistem hukum Indonesia merupakan sebuah cita hukum yang dijunjung tinggi oleh sistem norma hukum seperti tata urutan perundangan yang terpampang pada diagram berikut. Pancasila merupakan dasar dan acuan yang diciptakan dalam pembentukan sebuah hukum yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka, nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Dalam memperdalam pemahaman Pancasila sebagai dasar negara, kita akan dihadapkan pada berbagai sumber meliputi sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politik. Pertama, secara yuridis, Pancasila merupakan dasar negara sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peneguhannya juga dimuat di dalam Ketetapan MPR nomor 18/MPR/1998. Selain itu, seperti ditegaskan dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan, bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
bahwa Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara, serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, secara historis, momen yang menunjukkan titik terang merupakan rapat BPUPKI pertama, tepatnya tanggal 1 Juni 1945, di mana Insinyur Soekarno dalam pidatonya menyebutkan bahwa dasar negara yang dikemukakannya disebut sebagai Pancasila. Berkesinambungan dengan hal tersebut, dapat dikatakan Pancasila merupakan instrumen dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan negara, baik secara ideologi negara maupun dalam mengatur politik dan perundang-undangan negara. Berdasarkan penjelajahan historis, juga diketahui bahwa Pancasila yang berlaku sekarang merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPUPKI, yang kemudian disempurnakan dan disahkan oleh PPKI pada saat negara didirikan. Secara sosiologis, pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan dapat diuraikan menjadi 5 poin penting, yaitu nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, etis kemanusiaan, cita-cita kebangsaan, dan demokrasi permusyawaratan. Nilai ketuhanan merupakan sumber etika dan spiritualitas yang menurut Pancasila diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara multiagama dan multikeyakinan, sehingga diharapkan dapat mengambil jarak yang sama, melindungi terhadap semua agama dan keyakinan, serta dapat mengembangkan politiknya yang dipandu oleh nilai-nilai agama. Nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan yang luas mengarah pada persaudaraan dunia yang dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Indonesia memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang tak hanya dapat mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam komunitas politik bersama, tetapi juga mampu memberikan kemungkinan bagi keberagaman komunitas untuk tetap memegang tradisi yang ada. Oleh karena itu, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai serta cita-cita kebangsaan, dan demokrasi permusyawaratan dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Di samping itu, harus bisa mewujudkan keadilan sosial. Hal ini digambarkan dengan prinsip musyawarah mufakat. Visi keadilan sosial menurut Pancasila menghendaki keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu dan peran manusia sebagai makhluk sosial, juga antara pemenuhan hak sipil politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan jika dilihat dari sisi politis, Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Hal ini dijelaskan pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh sebab itu, Pancasila menjadi suatu landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Bagi warga negara yang berkiprah dalam suprastruktur politik atau sektor pemerintahan, yaitu lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Di sisi lain, bagi setiap warga negara yang berkiprah dalam infrastruktur politik atau sektor masyarakat, seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa, maka Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politiknya. Teman-teman mahasiswa sekalian, pemahaman akan Pancasila sebagai dasar negara harus diimbangi dengan konsep implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan pada berbagai aspek kehidupan kita. Dalam sistem politik, terdapat 2 sektor implementasi nilai-nilai Pancasila, yaitu suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik dalam menentukan substansi, prosedur formulasi, dan implementasi kebijakan publik. Semua lembaga pemerintah harus bertumpu pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan pasal 28I ayat 4 Undang-Undang 1945, dan sektor masyarakat
Infrastruktur politik memberikan masukan kepada suprastruktur politik dalam menghasilkan kebijakan publik yang menyangkut kepentingan umum sebagai interest group atau pressure group. Nilai-nilai Pancasila menuntun masyarakat akan pentingnya harmoni terhadap hak asasinya dan kewajiban asasinya. Di sisi lain, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 28J ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 1945. Dengan demikian, sektor masyarakat akan berfungsi memberikan masukan yang baik kepada sektor pemerintah dalam sistem politik. Pada gilirannya, sektor pemerintah akan menghasilkan output politik berupa kebijakan yang memihak kepentingan rakyat dan diimplementasikan secara bertanggung jawab di bawah kontrol infrastruktur politik. Maka, diharapkan akan terwujud clean government dan good governance demi terwujudnya masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan masyarakat yang makmur dalam keadilan. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang ekonomi mengidealisasikan terwujudnya keadilan sosial melalui kebijakan ekonomi nasional yang bertumpu pada Pancasila. Menurut Mubiarto dalam Usman dan Alfian, terdapat 5 prinsip pembangunan ekonomi yang mengacu kepada nilai Pancasila, yaitu sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, di mana roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Terdapat kehendak kuat dari masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial sesuai asas-asas kemanusiaan. 3. Persatuan Indonesia, di mana prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh. Hal ini berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Memilih koperasi sebagai sokong guru perekonomian dan merupakan bentuk konkret dari usaha bersama. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Digambarkan dengan adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi dalam pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi dan keadilan sosial dari nilai-nilai sila lainnya dalam Pancasila. Dalam bidang sosial budaya sendiri, Pancasila sebagai dasar negara berkarakteristikan dengan gotong royong. Namun sayangnya, semangat ini semakin luntur oleh arus globalisasi yang bermuatan nilai individualistik dan materialistik. Oleh karena itu, diharapkan segenap komponen bangsa dapat berpikir konstruktif dengan memandang kebinekaan masyarakat sebagai kekuatan bukan sebagai kelemahan, apalagi dianggap sebagai faktor disintegratif. Nilai-nilai instrumental Pancasila dalam memperkokoh keutuhan atau integrasi nasional haruslah diwarnai oleh jiwa yang sama, sehingga masyarakat dan negara itu dapat hidup dengan jaya dan bahagia. Dengan demikian, semua kebijakan sosial, budaya yang harus dikembangkan dengan menekan rasa kebersamaan dan semangat kegotong royongan yang menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia. Istilah bela negara, pertahanan dan keamanan negara merupakan istilah yang sudah sering kita dengar. Implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan negara diatur dengan ketentuan dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1, 2, 3, 4, dan ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, dinyatakan dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Wujud keikutsertaan warga negara dalam bela negara dalam keadaan damai banyak bentuknya. Aplikasi jiwa pengabdian sesuai profesi pun termasuk bela negara. Semua profesi merupakan medan juang bagi warga negara dalam bela negara sepanjang dijiwai semangat pengabdian dengan dasar kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Bela negara dalam konteks khusus perjuangan fisik terkait dengan istilah pertahanan dan keamanan. Melihat dari penjelasan mengenai perjuangan fisik, implementasi Pancasila mengenai nilai instrumentalnya dicatat dalam pasal 30 ayat 1, 2, 3, 4, dan ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna antara lain
Pancasila harus senantiasa menjadi roh yang menjiwai kegiatan pembentukan negara, seperti kegiatan mengamandemen UUD dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Adapun urgensi Pancasila sebagai dasar negara, yaitu 1. Agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah, dan 2. Agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pada gilirannya nanti cita-cita tujuan negara dapat diwujudkan sehingga secara bertahap dapat diwujudkan masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran. Sekian Trisakti News yang dapat kami sampaikan. Saya Gabriela Jasmine. Saya Diona Jessica. Dan saya Anastasia Talita. Kami pamit undur diri, sekian dan terima kasih.